Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Desmond memutuskan untuk tidak mengikuti perintah siapapun lagi dan akan menentukan segalanya atas kemauannya sendiri. Dia bertekad membawa kehancuran pada kerajaan Fenris dan Perdium, bukan dengan rencana lamban seperti yang dilakukan keluarga Duke Delphine. Prioritas utamanya kini hanyalah kehancuran Ghislaine. Beralih ke ibu kota Cardenia, wilayah Marquis Branford yang sedang digemparkan sebuah kabar. Sang panglima perang faksi royalis sangat tak menyangka bahwa Baron Fenris Ghislaine berhasil memenangkan peperangan yang mustahil. Dia serasa tak percaya, sebab kastil Count Cabaldi dikenal sebagai Master of the Iron Fortress semenjak berdiri. Hal ini membingungkannya akan Baron Fenris Ghislaine, yang memiliki kemampuan militer begitu tinggi. Rosalind menambahkan bahwa rumornya mengatakan Baron Ghislaine merebut benteng itu melalui pertempuran skala penuh sehingga kabar itu menyebar begitu cepat. Dan mungkin dia juga sudah menunjukkan kehebatan yang luar biasa dalam perang di Perdium, menunjukkan kekuatan militernya tak bisa dianggap main-main. Akan tetapi, sang panglima perang sejak awal tidak suka pada Ghislaine karena tidak disapa terlebih dahulu saat pertemuan mereka. Dia menganggap Ghislaine beruntung karena kelaparan sedang melanda, jadi dia bisa memenangkannya. Anggota faksi royalis di sebelahnya tertawa. Sebab apapun alasannya, fakta bahwa dirinya memenangkan perang takkan berubah. Di antara semua orang hanya Marquis Branford yang bersikap tenang, padahal ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Dia bahkan langsung menanyakan kepada prajurit terbaiknya tentang pergerakan Desmond. Kesatria ini bernama Toleo. Ia menjawab bahwa saat ini belum ada pergerakan sama sekali. Walau sosok ini kurang menyukai Ghislaine, dia sudah berusaha menempatkan pasukan kerajaan di jalan menuju benteng Cabaldi untuk mengantisipasi adanya campur tangan pasukan Desmond. Aylesbury sungguh terkesan, karena tahun ini benar-benar menguntungkan faksi royalis atas kehadiran Ghislaine, dan Desmond sulit untuk ikut campur atas apa yang terjadi. Jika faksi royalis dapat mengonfirmasi ke publik bahwa Cabaldi bukanlah bangsawan netral melainkan faksi keluarga Duke Delphine, maka pengaruh mereka akan meningkat. Lalu, sang Marquis Branford berdiri sambil mengungkapkan agar jangan terlalu cepat menilai. Tapi tentu saja kemenangan Baron Ghislaine akan membuat pengaruh faksi royalis meluas di wilayah utara, dan kehadiran Ghislaine menunjukkan faksi royalis mendapat kekuatan militer yang besar. Namun keluarga Duke Delphine takkan diam saja, jadi mereka semua tidak boleh lengah. Karena tak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, maka dia menyudahi perkumpulan hari itu. Aylesbury merasa sang Marquis Branford tidak pernah berubah, padahal kemenangan ini merupakan penantian yang sangat lama, dan bukankah sebaiknya dia tersenyum. Namun sosok ini menganggap sikap dingin itulah yang membuatnya bisa memimpin faksi royalis sampai saat ini. Lalu sang Marquis Branford mengajak putrinya untuk mengikutinya. Rosalind sedikit tercengang, sebab nada itu nampaknya menyimpan sesuatu. Dia pun tersenyum, karena Ghislaine nampaknya telah memenangkan hati ayahnya. Sementara itu, di utara kerajaan Rotania, beberapa orang terlihat melaju dengan kecepatan penuh. Mereka bergerak menuju lokasi dekat benteng Cabaldi. Di antara para prajurit terdapat juga seorang wanita bernama Max. Gadis ini adalah Max, sang pemimpin regu dalam misi ini. Salah satu prajurit merasa ada yang aneh karena tempat ini terlalu sunyi sebagai tempat yang dilanda perang. Prajurit yang satunya menduga bahwa pasukan Fenris mungkin saja telah dikalahkan. Sebagai pemimpin regu, Max sangat panik karena Nona Mariel Aylesbury dan sang Marquis Branford memintanya untuk menyelamatkan sosok bernama Baron Fenris, dan dia malu kembali dengan tangan kosong. Akan tetapi, prajurit itu menganggap rasa khawatir itu tidak diperlukan. Lagian Baron Fenris salah karena memulai perang dengan sembrono hingga tak bisa bertahan lama. Tapi tetap saja masalah ini hanya berlaku bagi Max sang priestess. Sebab tentara bayaran seperti dirinya hanya bekerja untuk mendapatkan bayaran, yaitu mengawalnya di medan perang. Beberapa saat kemudian mereka sudah melihat tempat yang dituju. Hal ini menandakan mereka sudah sampai dan harus bersiap atas segala yang ada di sana. Di sisi lain, salah satu kesatria Ghislaine Gordon meminta semua orang untuk berbaris. Mereka semua merupakan rakyat Cabaldi dan sang lord mereka yang baru, yaitu Ghislaine, akan membagikan makanan sehingga mereka takkan kelaparan. Tak hanya itu, para penambang harus menandatangani kontrak sebagai bentuk penerimaan atas kekuasaan sang lord baru atas tambang biji besi.
Baik para rakyat maupun penambang sangatlah bahagia karena Lord baru mereka sangat baik dan mereka juga diupah di awal, menunjukkan takkan ada kerja paksa seperti saat Cabaldi memerintah. Saat semuanya sibuk bekerja, hanya Alfoy yang benar-benar tersiksa sebab dia adalah mage dan tidak terbiasa mengangkat beban seperti ini. Di sela kesibukan itu, Max dan anggotanya telah tiba dan mereka begitu tercengang menyaksikan apa yang ada di depan mereka. Hal ini menandakan perangnya telah berakhir. Tapi ada yang aneh dari orang-orang yang ada di depan mereka. Lalu perhatian Max teralihkan pada seseorang yang terus tertawa atas kekayaan Cabaldi yang sangat banyak. Orang itu adalah Cloud, dan tempat penyimpanan itu dipenuhi emas serta barang berharga lainnya, bahkan gudang senjata terdapat senjata berkualitas tinggi. Jika orang-orang mengatakan barang yang dirampas milik Cabaldi, maka perang telah dimenangkan oleh Sang Baron. Di saat itulah mereka dikejutkan akan kehadiran Gillion yang bertubuh besar karena belum pernah melihat mereka berdua. Mereka didesak menunjukkan identitasnya dan afiliasi mereka agar tidak dianggap musuh. Beberapa saat kemudian, setelah identitas mereka dikonfirmasi, Gillion membawa mereka untuk menemui tuannya yang berada di dalam benteng. Wajah tentara bayaran ini sangat serius menyaksikan sosok yang ada di hadapannya. Lalu Gillion memberitahu bahwa kedua orang yang bersamanya adalah tamu dari ibu kota. Ghislaine pun berbalik menatap kedua orang itu. Pria ini merasakan tekanan yang tak biasa karena seluruh hidupnya dihabiskan untuk melakukan misi sebagai tentara bayaran. Dan hanya dengan melihat atmosfer serta aroma seseorang, dia mengetahui betapa menakutkannya sosok itu. Bau darah tajam yang belum kering di armornya serta gerakan disiplin yang ringan menandakan betapa elitnya sosok itu. Tanpa diberitahu siapapun, maka sosok di depannya pasti adalah Lord Baron Fenris Ghislaine. Mereka pun memperkenalkan diri, mengatakan bahwa mereka dikirim oleh Sang Marquis Branford, dan sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Sang Lord Ghislaine yang hebat. Misinya adalah untuk menyelamatkannya jika dia dalam bahaya. Ghislaine mengerti, tapi mereka sudah telat karena perang sudah berakhir sejak tadi. Tentara bayaran itu sudah kemari secepat mungkin. Tapi siapa sangka bahwa perangnya berakhir secepat ini. Karena semuanya sudah berjalan dengan baik, orang itu meminta izin untuk pamit karena dia masih memiliki misi dari orang lain. Hanya saja Ghislaine tak ingin membiarkannya, dan tiap ucapan Ghislaine membuat pria itu merinding. Dia dapat menilai betapa mengerikannya seseorang hanya dengan melihatnya. Bagi Ghislaine, perang ini sudah berakhir, dan dia sangat kekurangan orang. Jadi mereka berdua bisa bekerja. Namun tentara bayaran itu menganggap hal itu tidak ada hubungannya dengan misinya. Ghislaine meminta hal ini sebagai ganti karena mereka terlambat menolongnya saat perang berkecamuk. Lagian dia pasti akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari Sang Marquis Branford dan harus tinggal lebih lama. Akan lebih baik agar dia dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Tekanan atmosfer yang diberikan oleh Ghislaine membuat pria itu tak bisa berbuat apapun. Lalu perhatian Ghislaine tertuju pada seorang priestess yang bersama tentara bayaran itu. Gadis ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Beutgi, seorang priestess yang melayani Lady Joanna, Dewi Kecantikan dan Kesuburan. Dia juga dikirim secara spesial oleh Nona Mariel Aylesbury. Ghislaine sedikit mengingat bahwa sekte yang melayani Dewi Kecantikan Joanna adalah sekte yang menghindari medan perang dan hal-hal kotor. Kekuatan seorang priestess sangatlah berharga, dan ikut campur dalam perang menunjukkan bahwa Nona Aylesbury memiliki hubungan erat dengan sekte mereka. Hampir tidak ada priest di wilayah utara, jumlah terbanyak hanya bisa ditemukan di negara Rayfold. Inilah alasan mengapa Gillion harus menetap di Rayfold untuk merawat putrinya. Kekuatan suci seorang priest merupakan aset yang sangat berharga. Bagi Ghislaine, kedatangan seorang priestess saat ini adalah momen yang tepat. Ghislaine lantas menyambutnya dengan ucapan terima kasih karena sudah bersedia datang, dan ia menduga sang priestess pasti sudah sangat lelah dalam perjalanan. Mendengar sambutan ramah tersebut, Max pun merasa tidak perlu bersikap terlalu formal. Maka dari itu Ghislaine pun dia meminta Belinda untuk membawa gadis itu ke lokasi secepatnya untuk menyegarkan ototnya. Walau Max terus menolak, di tempat ini banyak orang yang menderita dan membutuhkan kekuatan suci. Gillion terkesan bahwa faksi royalis bahkan mengirim seorang priestess. Dan Ghislaine tak menyangka bahwa faksi royalis ternyata bergerak pada sekte tertentu untuk menjalin kerjasama.
Dengan ini, Ghislaine bisa bergerak dengan bebas dan dia meminta Gillion membawa priestess itu. Sementara itu, pertarungan Lukas dan Kaor pecah. Dalam duel itu, Kaor benar-benar dihajar sepihak. Para kesatria sungguh terkejut sebab pemimpin regu mereka telah dikalahkan dengan telak. Lukas mendengar bahwa Kaor merupakan tangan kanan sang Lord Ghislaine. Tapi bukankah sangat memalukan jika tangan kanan selemah ini? Kaor yang tersulut amarah datang kembali, dan dia juga belum serius dalam pertarungan ini. Dia akan membuktikan kekuatannya dan membungkam mulut Lukas yang mengejeknya.